Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada hari ini, tanggal 16 Maret 2020, saya akan menyampaikan dampak positif virus corona terhadap dunia pendidikan tinggi, khususnya di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Cakti Indra Gunawan, SEMM PhD. Saya adalah dosen Fakultas Ekonomi dan sekaligus Dekan Pasca Sarjana Universitas Tribhuwana Tunggadewi, Malang, Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, anjuran dari WHO kepada seluruh dunia dan termasuk Indonesia, Bapak Presiden Jokowi telah merespon dengan cepat dan pada tanggal 15 Maret 2020 kemarin, pada hari Minggu, Bapak Presiden menginstruksikan semua aktivitas pendidikan baik di perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah sementara diliburkan atau diistirahatkan untuk sementara. Dan kebetulan kami di Malang, kami juga sudah mendapatkan surat edaran dari Gubernur Jawa Timur, dan kami barusan rapat tadi pagi hari Senin ini dengan jajaran pimpinan perguruan tinggi di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, dan juga dari support dari Bapak Wali Kota tentang edaran kita memang sementara selama 2 minggu mahasiswa atau kegiatan di sekolah itu diliburkan dulu. Namun demikian, sebagaimana pernah disampaikan oleh ilmuwan yang bernama Laszlo, Profesor Laszlo, dalam bukunya The Turning Point, pada tahun 2000 waktu itu saya membaca bukunya, itu bahwa akan terjadi suatu perubahan besar-besaran di dunia ini, termasuk dunia teknologi. Dan pada akhirnya sekarang kita mau nggak mau harus memaksimalkan teknologi yang ada. Jadi dengan virus corona ini, tidak berarti kita mahasiswa itu harus berhenti belajar ataupun kuliah berhenti atau lockdown dan sebagainya, tidak. Tetapi bagaimana ini menjadi suatu hikmah yang besar bagi dosen, terutama saya, untuk mengaktifkan perkuliahan melalui online. Jadi dosen-dosen yang belum mempunyai Facebook, Instagram, ataupun YouTube seperti ini, pada hari ini saya telah memberikan tugas kepada mahasiswa saya bahwa untuk mata kuliah saya praktek bisnis, mereka menjawab tugas-tugas saya di sini, dan setiap mahasiswa yang menjawab di sini, ini ada nomor induk mahasiswa, sehingga ini yang menjawab ini semuanya dapat dikatakan masuk kelas. Nah, kalau mereka tidak menjawab, berarti mereka tidak ikut kelas karena online. Jadi, dan ini hikmahnya terbesarnya apa dengan adanya online seperti ini? Semua orang yang terlibat, yang melihat Facebook ini, baik keluarganya di NTT atau di Kalimantan, bisa melihat bagaimana anak mereka kuliah. Anak mereka kuliah itu sungguh-sungguh nggak jawabannya. Misalnya pertanyaan saya di sini adalah, sebutkan produk-produk dan harga yang akan dijual pada saat Anda nanti akan di pasaran. Itu mata kuliah saya salah satunya. Nah, ada yang menjawab dengan sangat serius, misalnya produknya masalah kopi dari Bajawa dengan kekhasan A, B, C dan seterusnya. Ada juga yang misalnya kue cucur ala Inde dan seterusnya. Ini sangat-sangat menarik. Nah, kalau mereka itu mencontoh temennya, itu kelihatan di sini. Jadi dampak dari corona ini, saya juga menyampaikan perkuliahan saya itu lewat channel saya, Cakti Management Channel. Jadi mereka bisa melihat video saya, kuliah saya, dan kemudian mereka mengomentari sebelumnya. Jadi dengan demikian, tidak ada alasan SDM di Indonesia itu berhenti untuk membangun bangsa. Siapa lagi yang akan memimpin Indonesia di 2045 seperti kita katakan? Dan profesor saya waktu di Australia, saya S3-nya di Australia, mengambil prodi manajemen di University of New England, Australia. Beliau di Australia mengatakan bahwa Indonesia ini akan jadi negara besar. Dan SDM inilah yang harus dikuatkan, terutama anak-anak mudanya. Nah, kalau virus corona ini menjadi suatu sebab kebangkitan sebuah pembelajaran mandiri yang seperti Bapak Nadiem Makarim mengatakan, pembelajaran yang belajar kampus merdeka dan orang bisa belajar, dan ini orang belajar di mana-mana. Sekarang mahasiswa walaupun tidak masuk di kampus pada hari ini dan 2 minggu depan mereka harus belajar di rumah, tapi diawasi oleh dosen. Nah, inilah. Jadi
Ini dampaknya luar biasa menurut saya positifnya. Satu, mahasiswa yang tadinya tidak menyukai Facebook digunakan untuk untuk kegiatan ilmiah, jadinya bisa digunakan untuk kegiatan ilmiah. Selama ini hanya komen-komen negatif lah dan sebagainya, hanya untuk membuli temannya dan sebagainya. Nah, saat inilah corona ini hadir untuk mahasiswa, jadi mereka Facebook ini digunakan untuk ajang perkuliahan, ajang diskusi dengan dosen, bukan lagi hanya masalah percintaan, masalah dendam dan sebagainya. Nggak ada lagi. Ini dari sisi pendidikan luar biasa bila kita memanfaatkan maksimal online ini. Jadi Facebook satu, dua tadi saya katakan ada YouTube, channel dosen menyampaikan ini, email pastilah. Jadi mari saya selaku salah satu warga Indonesia yang mencintai tanah air ini, dosen yang sesama dosen kita di Indonesia dan seluruh jajaran pemerintah dan guru-guru tentunya, mari 2 minggu ini bukan untuk santai-santai di rumah terus jalan-jalan. Bagaimana 2 minggu ini pemerintah memberikan kesempatan supaya kita justru untuk titik balik, mengukur bagaimana kita bangkit Indonesia ini dengan, karena apa? Virus-virus nanti bisa lagi 5 tahun lagi ada virus yang lebih dahsyat lagi. Lah kalau kita tidak siap dari sekarang, terus bagaimana nasib bangsa ini? Indonesia di tangan para pemuda, para generasi muda. Justru kita di rumah harus semakin banyak belajar, harus semakin fokus. Dengan cara online tadi itu, memang dengan adanya kebijakan pemerintah ini untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang luar biasa dahsyatnya ini. Jadi saya yakin, dan sudah saya katakan tadi menurut Profesor Lazo dalam bukunya The Turning Point, dan dalam buku saya tahun kemarin saya mengarang buku SDM Unggul mempersiapkan Indonesia 2045, saya yakin Indonesia akan mengalami hal yang luar biasa apabila SDM itu disiapkan dengan sebaik-baiknya, terutama dari kampus. Mari kita sama-sama mencintai tanah air Indonesia. Mari kita mencintai Indonesia dengan semakin giat belajar dalam keadaan apapun kondisinya, musibah apapun. Mari kita tetap semangat karena Indonesia di tangan para generasi muda, Indonesia di tangan anak-anak kita. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga ini bisa menjadikan sebuah semangat bagi kita selama 2 minggu ini, bukan untuk santui setelah anak mudanya atau untuk jalan-jalan, enggak. Justru semakin belajar. Untuk apa? Ke depan ada wabah virus lagi, dahsyat lagi, kita udah siap. Dan dosen harus lebih banyak belajar tentang online, walaupun mungkin sudah bisa, tapi lebih ditingkatkan lagi kapasitasnya dan seterusnya. Oke, terima kasih. Salam cinta tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.